Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para mahasiswa di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mari kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bagi bangsa Indonesia yang sejak lama sudah digunakan. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Istilah bahasa Melayu mencakup sejumlah bahasa yang saling bermiripan, yang dituturkan di wilayah Nusantara dan di Semenanjung Melayu. Sebagian bahasa yang luas pemakaiannya. Bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei, Indonesia, dan Malaysia, bahasa nasional Singapura, dan menjadi bahasa kerja di Timor Leste. Bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia pernah jadi lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Menurut ahli bahasa, bahasa Melayu mengalami 3 perkembangan, yaitu bahasa Melayu kuno abad ke-7 hingga abad ke-13, bahasa Melayu klasik mulai ditulis dengan huruf Jawi sejak abad ke-15, bahasa Melayu modern sejak abad ke-20. Prasasti berbahasa Melayu dengan aksara Pallawa. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683 Masehi. Kedua, Prasasti Talang Tuo Palembang tahun 684 Masehi. 3, Prasasti Karang Brahi di Jambi tahun 686 Masehi. Keempat, Prasasti Gondosuli tahun 832 Masehi di Jawa Tengah. Kelima, Prasasti Bogor tahun 942 Masehi. Dan keenam, Prasasti Kota Kapur Pulau Bangka 608 Saka atau 686 Masehi beraksara Pallawa. Prasasti Kota Kapur ditemukan tahun 1892. Dan banyak lagi prasasti lainnya yang tidak saya sebutkan. Selanjutnya, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 693 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Battenberg pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm, ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia dengan nomor D146.1. Prasasti Talang Tuo Palembang tahun 684 Masehi. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Constant Western atau residen Palembang pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Seguntang atau Bukit Siguntang, dan dikenal sebagai salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Keadaan fisiknya masih baik dengan bidang datar yang ditulis berukuran 50 cm x 80 cm. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi. Ditulis dalam aksara Pallawa berbahasa Melayu kuno dan terdiri dari 14 baris. Nah, itulah penemuan prasasti Talang Tuo. Prasasti Karang Brahi.
Prasasti ini bertuliskan aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno, pertama kali ditemukan pada tahun 1904 ya oleh seorang kontrolir Belanda untuk daerah Bangko. Penemuan prasasti ini kemudian diteliti N.J. Krom yang menyatakan prasasti Karangbrahi merupakan salah satu prasasti yang dikeluarkan Kedatuan Sriwijaya. Krom juga membandingkan baik isi dan karakter huruf prasasti Karangbrahi mirip dengan prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka, yaitu tahun 686 Masehi. Prasasti Gondosuli. Prasasti Gondosuli tahun 832 Masehi terletak di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu. Situs ini memiliki luas keseluruhan sekitar 4.992 meter persegi. Sesuai dengan candra sengkala yang ada, prasasti Gondosuli menjadi saksi bisu kejayaan dinasti Sanjaya, terutama di masa pemerintahan Rakai Patahan sebagai raja di Mataram kuno. Prasasti Kebun Kopi, Bogor, tahun 942 Masehi. Prasasti yang pertama kali yaitu tahun 854 Saka sama dengan 942 Masehi menyebut nama atau kerajaan Sunda dan merupakan satu sumber tertua tentang kota Jakarta. Ditemukan tidak jauh dari prasasti Aruteun di Ciampea dekat Bogor. Prasasti yang pertama kali memunculkan nama atau kerajaan Sunda ini menggunakan campuran bahasa Jawa kuno dan Melayu kuno, menunjukkan adanya hubungan dengan Sriwijaya. Naskah aslinya yang terjemahannya adalah, ini batu peringatan yang dimaksudkan untuk memperingati perintah rakyat juru pengambat pada tahun Saka 854 untuk mengembalikan kekuasaan kepada Raja Sunda. Rakyan di dalam prasasti disebutkan sebagai juru pengambat adalah seorang pejabat kerajaan yang mengawasi atau mengurusi perburuan. Prasasti Kebun Kopi II juga menyebutkan bahwa nama Sunda sebagai sebutan untuk suatu negeri di Jawa Barat mulai dipakai sejak abad ke-10 Masehi. Prasasti-prasasti itu memuat tulisan Melayu kuno yang bahasanya merupakan campuran antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskrit. Aksara Arab Melayu, salah satu peninggalan yang sangat berharga dari peradaban Islam di Indonesia masa lampau adalah aksara Arab Jawi. Dalam istilah lain juga dikenal sebagai abjad Arab Melayu. Aksara tersebut adalah bentuk modifikasi dari abjad Arab yang disesuaikan dengan bahasa orang-orang Melayu di seluruh wilayah Nusantara. Aksara Arab mulai masuk ke Indonesia diperkirakan seiring masuknya Islam pada abad ke-7 dan puncak perkembangan aksara itu sekitar abad ke-13 sampai dengan abad ke-18. Ketika hubungan dagang antara Arab dan Nusantara mulai berkembang pesat. Penemuan pertama batu nisan yang tertulis dalam bahasa Arab di Sumatera bertarikh 55 Hijrah atau setara dengan 674 Masehi. Selain itu juga ditemukan di Kedah bertarikh 290 Hijrah. Kedua hal ini jelas telah menunjukkan bahwa tulisan Jawi berasal dari orang Arab yang kemudian telah disesuaikan dengan menambahkan beberapa huruf tambahan pada huruf Arab untuk menyesuaikannya dengan gaya bahasa orang Melayu. Penambahan ini lebih kepada melengkapi ejaan yang tidak ada dalam bahasa Arab tetapi ditemui dalam bahasa Melayu. Di Jawa, aksara Arab ditemukan di batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, daerah Gresik, Jawa Timur, yang berangkat tahun 475 Hijrah atau 1082 Masehi. Contoh aksara Arab Melayu yang pernah ada, huruf-huruf konsonan C, G, Eng, dan N. Huruf C yaitu huruf jim yang bertitik 3 di bawah. Seperti itu contohnya. Huruf
kap, ya, titik 1 di bawah atau di atas, itu sebagai huruf G. Huruf eng atau nga ditulis dengan ghain dengan penambahan satu titik yang ditaruh secara vertikal, ya, menjadi ghain bertitik 2 vertikal atau bertitik 3, ya. Ghain bertitik 3. Huruf en atau nya ditulis dengan huruf Arab, ya, iya bertitik 3 atau ba bertitik 3 di bawah, ya, atau huruf sa itu sebagai huruf en atau nya. Sastrawan Melayu dengan aksara Arab Melayu dengan menulis huruf-huruf aksara atau huruf atau aksara Melayu, ya, pada masa lalu Arab Melayu atau Jawi ini digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa pendidikan. Beberapa karya sastra seperti Hikayat Hang Tuah yang settingnya abad ke-14 dan Hikayat Raja-Raja Pasai ditulis dengan aksara Arab Melayu atau Jawi. Dan juga karya-karya yang lain masih ada yang saya tidak sebutkan. Demikian juga dengan karya-karya keagamaan seperti karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tahun 1122 sampai dengan 1227 Hijrah atau 1710 sampai dengan 1812 Masehi di Banjarmasin, atau karya-karya Kiai Saleh Darat tahun 1820 1903 Masehi di Semarang, Jawa Tengah. Surat-surat Raja Nusantara, stempel kerajaan, dan mata uang pun ditulis dalam aksara Arab Melayu atau Jawi. Sejak tahun 1920-an, pemerintah kolonial secara pelan mulai menggantikan penggunaan aksara Arab Melayu atau pegon dan menggantikannya dengan aksara Latin. Dalam beberapa dekade, aksara Arab Melayu perlahan menghilang dari komunikasi tertulis secara resmi, baik di pemerintahan, pendidikan, maupun media. Kini, Arab pegon ini hanya dipakai di kalangan terbatas pesantren, baik di Jawa maupun di belahan Nusantara lainnya. Di antaranya sastrawan itu adalah Tun Sri Lanang, lahir di Johor, Malaysia tahun 1565 Masehi, wafat 1659 Masehi di Aceh. Dia dikenal di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Menghabiskan masa akhir hidupnya di Aceh dan dimakamkan di sebuah desa kecil Lancok, Kecamatan Samalanga, Biren, Aceh. Karyanya yang monumental adalah Kitab Sulatus Salatin atau Silsilah Raja-Raja. Kitab ini ditulis antara Februari 1614 dan Januari 1615 dengan aksara Arab Melayu atau pegon. Kemudian Syamsuddin Al-Sumatrani. Syamsuddin Al-Sumatrani 1575 sampai 1630 hidup pada masa Raja Iskandar Muda di Aceh, ya, tahun 1607-1636. Karya-karya Syamsuddin As-Sumatrani yang ada ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu atau bahasa Jawi, Arab Melayu, yaitu Jauhar Al-Haqaiq, yaitu berbahasa Arab 30 halaman, Risalah Tubayyin, Mulahazat Al-Muwahhidin wa al-Muhyiddin fi zikrillah, 8 halaman berbahasa Arab. Mir'at al-Mu'min, 70 halaman berbahasa Melayu. Karyanya ini menjelaskan ajaran tentang keimanan kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari kiamat, dan qada dan qadarnya. Syarah Rubai Hamzah Fansuri, 24 halaman berbahasa Melayu. Karya ini merupakan ulasan terhadap 39 bait atau 156 baris syair Hamzah Fansuri.
Syarah syair Ikan Tongkol 20 halaman berbahasa Melayu. Tarik Al-Salikin 18 halaman berbahasa Melayu. Mir'at Al-Iman atau Kitab Bahr Al-Nur 12 halaman berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang makrifah, martabat 7 dan tentang roh. Kemudian Kitab Al-Harokah 4 halaman. Ada yang berbahasa Arab, ada pula berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang makrifah atau martabat 7. Selanjutnya Abdurrauf As-Singkili. Nama lengkapnya Amiduddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Lahir di Singkil, Aceh tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Di wafat di Kuala Aceh 1105 Hijrah atau 1693 Masehi. Adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal. Ia menjadi orang pertama memperkenalkan tarekat Syattariyah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi berjudul Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Takwil yang pertama kali diterbitkan di Istanbul tahun 1884. Karya-karyanya Mir'at At-Tulab fi Tashil Mawaiz Badi Rifat Al-Ahkam Al-Asy'ariyah li Malik Al-Wahhab. Karyanya di bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultan Safiatuddin. Kemudian Tarjuman Al-Mustafid merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Terjemahan hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi ditulis atas perintah Sultan Zakiyatuddin. Mawaiz Al-Bad'i berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Mawaiz Al-Badi. Tanbih Al-Mash merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Kifayat Al-Muhtajin ila Masyrah Al-Muwahhidin Al-Qailin biwahdatil wujud, memuat penjelasan tentang konsep wahdatul wujud atau wihdatul wujud. Daqaiq Al-Hurb, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Itulah karya-karya Abdurrauf As-Singkili. Selanjutnya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 sampai tahun 1658 Masehi. Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Al-Raniri adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Iskandar II. Karya-karyanya Bustan As-Salatin, Siratul Mustaqim, Darul Fawaid fi Syarah Al-Aqaid, Fawaid Al-Bahiyah. Itulah karya-karya Nuruddin Ar-Raniri. Lalu Hamzah Fansuri. Hamzah Al-Fansuri atau dikenal juga sebagai Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16 atau 17. Ia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Karya-karyanya yang berupa puisi, syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit, syair si burung pungguk, syair sidang fakir, kemudian prosa Asrol Al-Arifin, kemudian
kemudian Sarab al-Ashikin, dan kitab Al-Muntahi atau Zinat al-Muwahhidin. Raja Ali Haji adalah ulama, sejarawan, dan pujangga abad ke-19, keturunan Bugis dan Melayu. Dia terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku pedoman bahasa, buku yang menjadi standar bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar itulah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ia merupakan keturunan kedua atau cucu dari Raja Al-Haji Fisabilillah, Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda IV dari Kesultanan Lingga Riau dan juga merupakan bangsawan Bugis. Mahakaryanya Gurindam 12 tahun 1847 menjadi pembaru arus sastra pada zamannya. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Logat Melayu Johor Pahang Riau Lingga Penggal yang pertama, merupakan kamus eka bahasa pertama di Nusantara. Ia juga menulis syair Siti Siana, syair Suluh Pegawai, syair Hukum Nikah, dan syair Sultan Abdul Muluk. Raja Ali Haji juga patut diangkat jasanya dalam penulisan sejarah Melayu. Buku berjudul Tuhfat An-Nafis atau bingkisan berharga tentang sejarah Melayu. Karya Raja Ali Haji yaitu Gurindam 12 ya, tahun 1847, Tuhfat An-Nafis tahun 1860, Silsilah Melayu dan Bugis tahun 1865. Karya lain Bustan Al-Katibin tahun 1857, kemudian Kitab Pengetahuan Bahasa tahun 1850-an, Intizam Wazaif Al-Malik tahun 1857, dan Tamarot Al-Mahammah tahun 1857 Masehi. Kemudian karya sastra dengan aksara Latin, tadi tentu saja karya-karya sastra dengan aksara Arab, yaitu penulis karya dan karya sastra penjaga baru misalnya Sultan Takdir Ali Syahbana, ya, Dian Tak Kunjung Padam tahun 1932, Tebaran Mega Kumpulan Sajak tahun 1935, itu karangan Sultan Takdir Ali Syahbana. Ada juga Layar Terkembang ya, yang cukup populer di zaman itu. Kemudian Hamka Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan banyak lagi karya Hamka yang lain seperti Tafsir Al-Azhar ya, Armin Pane dengan judul Belenggu tahun 1940, Sanusi Pane dengan judul Pancaran Cinta tahun 1926, lalu Tengku Amir Hamzah yaitu Nyanyi Sunyi tahun 1937. Lalu bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, yaitu yang pertama Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 menyatakan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Walaupun sebelum merdeka ketika itu, maka bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa ibu, bahasa persatuan. Yang kedua tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi pertama lambang kebangsaan, kedua lambang identitas nasional, ketiga alat komunikasi antara suku dan budaya, keempat alat penyatuan bangsa. Sebagai bahasa negara berfungsi sebagai berikut: bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam dunia pendidikan,
alat penghubung di tingkat nasional, pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, itulah mengenai bahasa Indonesia. Maka jika kita ingin bahasa Indonesia kita digunakan di seluruh dunia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dimanapun berada, termasuk para pejabat, juga presiden ataupun menteri. Maka pada forum-forum internasional gunakanlah bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia memiliki integritas yang cukup baik di tingkat internasional seperti pada masa-masa lalu.